Kembali lagi di channel Alpetra Ministry. Shalom sahabat Alpetra, kita akan bersama-sama mendapatkan pengajaran dari Om Yan tentang yang sekarang sedang diperbincangkan lagi ya, bahwa antikris sudah benar-benar muncul katanya. Dan juga banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi bahwa Tuhan Yesus sudah semakin dekat nih, udah mau datang sebentar lagi ya, seperti itu. Dan kita akan dengarkan penjelasan penguatan iman dari Om Yan. Dan sebelumnya kita akan halo Om. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang Om. Sehat Om, puji Tuhan ya Om. Om juga sehat ya Om, sehat selalu, panjang umur Om. Ya sekalipun udah sepuh, Om tetap pelayanannya menggebu-gebu, dan itu jadi contoh buat kita yang di Alpetra Ministry yang muda-muda meneladani sikap itu dari Om. Semangat kata Om. Jadi yang sekarang ini bakalan muncul atau sudah muncul itu antikristus ya, antikristus. Kalau antikristus yang benar-benarnya nanti ya, sekarang ini ada beberapa antikristus. Ciri-cirinya apa? Jadi antikristus itu ada yang menentang kemanusiaan Yesus, Iya. tapi ada juga yang menentang keilahian Yesus. Oh. Dua-duanya sama, antikristus. Makanya bahaya ya Om ya. Gitu Om. Ya Om. Nah Om, kalau dari tulisan-tulisan Rasul Yohanes ya Om tentang antikristus itu Om, sebetulnya dulu pernah dijelasin ya, mungkin sahabat Alpetra yang ngikutin channel kita tahu tuh, tapi di kesempatan ini Om boleh jelasin lagi Om, apa maksudnya yang dituliskan oleh Rasul Yohanes tentang antikris ini? Nah, itu Rasul Yohanes itu mengatakan ada ajaran gitu ya yang masuk ke gereja waktu itu, bahwa Yesus itu ya tidak benar-benar sebagai manusia gitu. Jadi itu sebenarnya ya firman Allah yang menyerupai manusia, tapi tidak menjelma jadi manusia. Iya. Tetapi juga ada yang sebaliknya, yang mengatakan bahwa Yesus itu ya dia tidak ilahi juga, tidak manusia juga. Katanya nanti ada nyembah patungnya gitu Om. Itu bener apa enggak ya Om? Kan katanya sekarang lagi ada proyeknya nih Om, mau bikin patung-patung gitu. Itu gimana Om? Apakah betul nanti suruh nyembah? Kalau umat Kristen kan betul-betul dilarang kan oleh hukum Tuhan ya, patung pangatan menyerupai apapun. Iya. Gitu. Iya Om. Patung menyerupai apapun, umat Kristen tidak boleh menyembah atau bersujud kepada itu. World order. Iya. Itu jadi susunan dunia baru. Jadi semua kekuasaan, politik, ekonomi, dan keagamaan dipegang satu orang, gitu. Tetapi mengarahnya ke sana. Jadi yang secara politik berkuasa ya itu di PBB itu misalnya, ya. Itu akan juga menguasai ekonomi dunia. Tetapi nanti akan menguasai agama dunia, karena dianggap kalau banyak agama jadi saling berperang, gitu. Satukan aja. Jadi baik ekonomi, baik politik maupun agama akan disatukan aja, lalu dipegang oleh satu orang. Oh, alasannya supaya nggak perang ya Om. Tapi sebetulnya nggak seperti itu ya tujuannya ya, kelihatannya baik gitu. Padahal Ya kan agama ya, meskipun ada beberapa atau banyak agama, yang penting itu jangan pakai kekerasan. ternyata mereka bisa juga ya Om memanipulasi ya, seolah-olah baik gitu idenya, padahal idenya ternyata di balik itu tidak baik ya Om ya. Nah itu, jadi kita harus jelas juga. Jadi ajaran-ajaran sesat yang menurut
itu menyangkal keilahian Yesus Kristus itu. Yang kedua itu menyangkal kemanusiaan Yesus Kristus itu. Jadi yang mana aja kita membicarakan Yesus Kristus ilahi dan manusia. Tapi ada yang menyangkal kemanusiaannya. Iya. Nah, waktu zaman itu tuh ya. Iya. Ada yang menyangkal keilahiannya. Sekarang banyak yang menyangkal keilahian. Iya, iya, iya. Iya ya Om ya. Banyak sekali ya Om, ateis aja semakin eksis ya kalau dibilang gitu. Belum lagi ada isu LGBT ya Om. Kalau ateis ya itu dari dulu ada gitu. Tidak mungkin orang semuanya beragama gitu. Iya. Jadi itu kita jangan heran, itu kalau ateisme itu terang-terangan melawan adanya Tuhan Allah. Iya Om. Pergaulan. Iya Om. Tapi yang lebih berbahaya lagi itu yang jadi yang tidak terang-terangan keilahian Yesus, ada yang menyangkal kemanusiaan Yesus. Ya Om. Nah, terus Om, ini Om juga pernah mengatakan ya Om tentang program chip atau juga 666 itu. Mungkin ini juga bisa dijelasin lagi. Kata Om nggak semuanya sih Om gitu waktu itu Om jelasin. Tapi kenyataannya sekarang semua Om pakai chip-chip. Nah, berarti ini yang Om omongin 3 tahun lalu terjadi nih Om. Nah, ini gimana Om? Sekarang sih belum lah chip itu dipakai untuk oleh antikris ya. Iya. Tetapi di beberapa tahun yang akan datang bisa saja terjadi. Ya, jadi itu politik, ekonomi sama agama itu dipegang oleh satu penguasa. Gitu. Dipakailah chip itu untuk mengontrol manusia. Oh, itu Om berarti dia itu penyembah setan ya Om ya? Atau orang-orang satanik gitu ya Om? Di belakangnya ada iblis itu. Oh. Tapi gitu. yang di depannya itu manusia yang memegahkan diri, yang mau mengontrol umat manusia di dunia ini. Alasannya sih bagus, alasannya itu bagus supaya aman, damai. Iya. Jadi peganglah itu oleh satu tangan, dan itu banyak yang mengusulkan begitu. Memang masalahnya siapa yang diangkat gitu. Iya. Melalui PBB. Iya. Gitu, ada yang melalui organisasi apa gitu. Iya. Itu maunya menguasai manusia secara politik, secara ekonomi, dan secara agama. Yang sekarang ini baru secara politik dan secara ekonomi gitu. Oh, sekarang ini ya Om ya, ya betul Om, udah terjadi Om gitu. Wah Om, ini nubuatan dari Om nih Om. Iya Om. Selanjutnya nih Om, berkaitan juga dengan tatanan itu ya Om, dunia baru. Kan teknologi juga sekarang udah maju ya. Dulu sekali udah lama, mungkin belasan tahun yang lalu lah Om juga pernah mengatakan kepada saya, nanti ada saatnya tuh semua orang jauh jadi deket, terus banyak teknologi yang nggak bisa dimengerti, kelihatannya mempermudah, padahal itu sebetulnya bukan mempermudah katanya. Mungkin Om juga sendiri udah lupa kalau Om ngomong itu ya, padahal itu salah satunya yang mendorong Alfa untuk membuat pelayanan digital gitu Om. Karena memang kenyataannya lagi-lagi terjadi betul Om. Sekarang apa yang Om sebutkan dulu itu, bahwa nanti pengaruh dari dunia digital ini, teknologi bener-bener Om berpengaruh ya. Sampai iman Kristen aja bisa digoncang Om, melalui YouTube, melalui platform lainnya gitu. Banyak orang memutarbalikan fakta. Nah Om, ini apakah juga seperti yang tadi di kitab Yohanes itu ya Om, di kitab-kitab surat-surat Yohanes, apakah memutarbalikan fakta ini juga programnya antikris Om? Ya kan itu berarti dari dulu ya, dari zamannya Rasul-Rasul Iya. itu ya, dihukum oleh Rasul Yohanes itu. Iya. Jadi antikris itu ada yang menimbulkan ajaran menyangkal keilahian Yesus, keilahian Kristus itu, tetapi ada juga yang menyangkal kemanusiaan Yesus Kristus. Kalau pada zamannya Rasul Yohanes itu yang disangkal itu justru kemanusiaan Yesus Kristus. Oh. Tetapi kalau sekarang ini banyak yang menyangkal keilahian Yesus Kristus. Nyangkal kedua-duanya juga berarti ada ya Om? Iya, sekarang ada yang menyangkal kemanusiaannya, ada yang menyangkal keilahiannya. Oh, menyangkal semuanya dong ya Om berarti. Iya. Tapi itu
Jadi beda-beda ininya penekanannya. Iya, Om. Jadi ada yang menekankan Yesus itu sama sekali tidak ilahi. Iya. Tapi ada lagi yang menekankan Yesus itu sama sekali bukan manusia, hanya kelihatannya seperti manusia atau menyerupai manusia. Pantesan ya Om, sekarang banyak yang gitu ya Om. Banyak yang nentang kemanusiaannya, nggak mungkin Tuhan jadi manusia. Ada yang juga yang menentang, masa manusia jadi Tuhan. Wah, dibelak-balik gitu ya Om sekarang ini. Ya Om. Nah Om, terus selanjutnya Om, kalau kita lihat juga ya Om, di Antikris ini Om, juga ada istilah itu Om, di kitab Wahyu ya, tentang si pelacur besar itu Om. Nah ini maksudnya gimana Om? Bisa dijelasin lagi Om? Nah itu takutnya Om salah ya. Jadi itu tuh organisasi keagamaan ya, tetapi tidak berpegang kepada Alkitab, seolah-olah mewakili umat Kristen, tapi pegangannya bukan Alkitab. Oh, iya. Jadi itu menuju kepada agama universal. Gitu. Dan nanti Pak dari ayat Alkitab untuk mendukung. Wah, ya inilah kehendak Tuhan supaya manusia bersatu. Jadi harus apa namanya itu, ada yang menekankan keilahiannya saja. Oh. Tapi ada juga yang menentang kemanusiaan Yesus Kristus. Pakai ayat Alkitab Om? Ya mereka kan supaya masuk ke lingkungan gereja, ya pakai ayat-ayat. Loh, kalau gitu antikris itu karena memang antikris ya, antikristus ya Om. Pastinya menyerangnya ya pengikut Kristus semua ya Om ya. Pokoknya gitu. Tetapi nanti antikris itu akan menguasai dunia. Jadi apakah orang Kristen, apakah bukan Kristen, nanti dikuasai oleh antikris itu. Tapi itu terjadinya nanti ya Om, setelah Tuhan Yesus datang kedua kali ya, baru antikristus datang. Ya mestinya begitu. Tetapi sekarang juga sudah mengarah ke situ. Sebelum itu betul-betul terrealisasi, Tuhan Yesus akan mengangkat umat usianya yang sudah lahir baru. Berarti ini benar-benar Tuhan Yesus mau datang lagi ya Om ya, kalau lihat tanda-tandanya ya Om, gitu. Harap sih nanti ya, apakah saya bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Iya Om, gitu. Kerinduan kita semua ya. Kamu kan sudah tua ya, sudah tua. Ya Om. Kita tahu lah ya, namanya kita kan tidak ada yang tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali dalam kemuliaan. Iya Om. Ini satu kerinduan sih ya Om ya buat kita semua yang percaya Tuhan Yesus ya Om. Baik Om, kita lanjutin Om. Ini banyak sekali nih Om yang dari kitab Wahyu itu tadi ya Om ya. Nah kenapa saya tanyain, karena banyak orang yang menafsirkannya salah ya Om, karena dianggapnya dari kalangan sendiri juga. Di kitab Yohanes itu, di kitab 1 Yohanes ya Om ya, karena disebutkan katanya dari kalangan kita sendiri kan. Jadi sampai ada yang bilang bahwa itu nanti pemimpin satu agama gitu, maksudnya dari agama Kristen gitu Om, yang akan menjadi antikris itu katanya. Nah ini kan penafsiran yang salah ya Om, juga termasuk tadi di kitab Wahyu itu. Mereka itu tujuannya memang mau menguasai dunia. Tetapi karena mayoritas umat manusia itu kan kebanyakan berlatar belakang Kristen seperti Eropa. Iya Om, iya Om. Gitu. Jadi itu taktik aja. Sebenarnya mereka bukan pengikut Kristus, hanya supaya menguasai Eropa, Amerika itu kebanyakan kan latar belakang Kristen. Iya. Jadilah maka antikristus itu. Karena melihat ya, dan di dunia ini sebetulnya kebanyakan pengikut Kristus, makanya antikristus ya Om yang bakal muncul. Nanti itu akibatnya Om ke yang bukan Kristen juga nggak Om? Iyalah, itu tadi bukan pengikut Kristus ya, tetapi yang mengaku Kristen itu kan ini banyak. Iya gitu. Ya Om. Nah, tetapi itu nanti menguasai seluruh dunia dengan berbagai agama itu. Karena tujuannya itu mau menggenggam tangan itu politik, ekonomi,
Dan apa satu lagi agama juga gitu. Iya. Mau disatukan dipegang satu tangan supaya jangan ada perang katanya. Oh ya Om, itu yang New World Order itu ya Om ya. Jadi membentuk tatanan baru. Tujuannya ke situ. New World Order. Iya iya Om. New World Order ya Om ya. Nah, itu Om kalau sekarang ini kan ada juga tuh Om yang bilang apa utility itu Om. Berarti itu mengarah ke sana ya Om. Kesatuan Nah, gitu. sebenarnya utility apa itu artinya kan kegunaan atau yang penting itu berfaedah. Oh, iya. Itu hanya salah satu aja. Satu. Jadi manusia itu sepertinya kita mau damai, bagaimana caranya? Jangan ada perang lagi. Oh. Maka disatukanlah politik, agama dan ekonomi, mau dipersatukan, dipegang oleh satu tangan lah, satu badan lah. Iya Om, tapi kayaknya nggak mungkin ya Om, karena kan firman Tuhan bilang juga kan nanti ada Armageddon ya Om, pasti ada perang itu. Kalau dia bilang mau mendamaikan, apa membuat perdamaian, disatukan semua, nggak mungkin kayaknya ya Om ya. Sahabat Alpetra, saksikan terus Alpetra Ministry dimanapun pemirsa dan sahabat Alpetra berada. Mari kita cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan, dan Maranatha. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Itu nanti terjadinya. Jadi itu bisa terjadi. Jadi itu Armageddon itu manusia bersatu untuk melawan Tuhan Yesus sebagai raja di atas segala raja. Gitu. Jadi itu sesudah Tuhan Yesus nanti datang kembali memerintah sebagai raja di Israel dan seluruh dunia. Tapi sesudah itu akan timbul pemberontakan besar melawan Tuhan dan itu seperti Mazmur 2 itu. Mazmur 2 itu bangsa-bangsa bangkit bersatu untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Melawan Allah dan yang diurapinya itu Mesias. Iya Om. Iya. Wah, ini ngeri juga ya Om ya kalau kayak gini ya. Wah, nanti ini mesti dikasih tips juga nih dari Om supaya orang-orang nggak takut nih ketika menghadapi antikris gitu Om. Jadi bahwa begini ya, fokus kita ini sekarang ini menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, itu fokusnya sekarang. Jadi harus ambil bagian di dalam misi dan penginjilan supaya genap jiwa-jiwa yang diselamatkan dari antara segala bangsa, suku, bahasa dan kaum. Nah, kalau soal antikris itu nanti sesudah kita diangkat hidup-hidup kalau kita masih hidup. Oh iya Om ya. Jadi nanti ya Om ya, kita makanya harus fokus ke kedatangan Tuhan sama amanat agung ya Om ya. Itu ya. Amanat agung dan kedatangan Tuhan Yesus. Itu yang jadi fokusnya ya. Jadi kalau gitu nggak usah terlalu terpengaruh dengan antikris ya Om ya, dengan segala programnya ya Om. Jangan ya, kita fokus aja ke amanat agung sama menyambut kedatangan Tuhan gitu. Ya, tapi juga jangan salah paham ya. Sekarang ini banyak antikristus. Banyak bukan antikristus besar. Banyak antikristus di beberapa negara atau di dunia ini ya. Itu bentuknya macam-macam gitu. Oh gitu ya Om. Pokoknya kalau ada yang menyangka kemanusiaan Yesus atau menyangka keilahian Yesus, itu ya antikristus. Pokoknya berarti siapapun ya Om ya yang seperti itu berarti antikristus gitu Om. Iya Om. Nah Om, mungkin juga di kesempatan ini Om bisa dijelasin juga Om bahwa kalau antikristus itu kan katanya juga berkaitan sama Lucifer ya Om ya, naga sama apa tuh Om, satu laginya Om, dulu Om pernah bilang 3 hal yang paling penting nih kata Om gitu. naga itu di latar belakang ya, Lucifer itu di latar belakang. Tetapi yang kelihatan itu organisasi manusia
yang mengikuti bukan kehendak Allah, itu kehendak manusia. Gitu. Lalu mencoba menguasai manusia, baik secara politik, secara ekonomi, dan secara agama itu nantinya. Waduh, ini berarti buat orang-orang yang percaya Tuhan Yesus juga jadi tantangan juga ya Om ya. Makanya jangan teralihkan fokusnya ya. Tadi Om tekankan gitu ya, supaya jangan teralihkan fokusnya. Karena mereka bisa mengalihkan ya Om fokus kita gitu. Karena banyak kata Om, antikrisnya banyak. Jadi kita harus betul-betul hati-hati ya Om. Ya betul. Jadi fokus kepada Injil, ya pemuridan, begitu isi dan mempersiapkan orang Kristen untuk kedatangan Tuhan Yesus kedua kali untuk menjemput, itu fokusnya. Ya, mungkin Om bisa tambahin lagi Om tentang antikris ini Om buat kita semua Om. Kalau antikrisis yang kecil itu sudah ada di dunia dari sejak zaman para rasul itu juga ya, dan sekarang di setiap negara juga bisa ada antikris itu ya. Tetapi kalau antikris yang benar-benarnya antikris itu nanti gitu. Jadi kalau sekarang ini umat Kristen harus fokus pekabaran Injil, misi dan pemuridan gitu. Fokusnya harus itu. Kalau mengenai pengajaran sendiri Om di dalam gereja juga misalnya, kalau ada yang terdengarnya bagus, baik gitu, tapi sebetulnya enggak, itu juga mungkin juga bagian dari itu ya Om. Karena ada banyak berita sekarang ini Om, gereja aja sebetulnya pendetanya sudah menyerahkan dirinya untuk iblis katanya, tapi gerejanya juga terkenal, ada mujizat-mujizatnya. Nah itu gimana Om, betul apa enggak kayak gitu Om? Ya itu penyesatan itu kan terjadi di mana-mana dari dulu itu. Jadi penyesatan itu yang berbahaya justru yang munculnya di tengah-tengah umat sendiri ya, iya Om. Karena munculnya dari sendiri sih Om ya, dari kalangan sendiri. Tetapi di luar ya udah pasti yang di luar itu kan tidak sesuai dengan Alkitab. Iya Om, untuk gampang deteksinya. Dari dalam dan dari luar. Iya Om, kalau dari luar gampang deteksinya karena nggak sesuai Alkitab ya Om. Tapi kalau dari dalam ini, waduh susah juga Om untuk deteksinya gitu. Makanya Tuhan Yesus bilang banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Oh iya Om, betul Om. Nah Om, ini kalau ngelihat juga ada kaitannya sama apa Om, sama rapture ya Om, antikris ini Om. Nah mungkin tadi juga Om udah singgung sedikit, bisa dijelaskan lagi Om lebih luas tentang ini Om. Baik, jadi begini, sekarang umat Kristen itu pertama harus fokus kepada Injil dan misi ya, Iya. Pertama ya. Lalu juga jangan lupa mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan Yesus itu. Iya. Bukan saja bertemu waktu kita mati, tapi siapa tahu kita masih hidup, Tuhan Yesus datang, kita diangkat. Oh iya. Iya. Berikan tubuh yang mulia. Iya. Dua hal itu. Iya. Pertama, fokuslah kepada Injil dan misi. Iya. Dua, jangan melalaikan kerohanianmu. Iya. Kamu sudah selamat atau belum di dalam Kristus? Nah. Kamu sudah selamat, kamu sudah bertumbuh dewasa atau belum? Atau belum, iya iya. Gitu. Iya iya. Ya Om, nah itu ya perlu diperhatikan tuh jadinya sama sahabat Alpetra. Nah sahabat Alpetra yang belum nonton videonya atau tayangan penjelasan dari Om Yan tentang rapture, akhir zaman, tentang antikris, bisa di scroll di playlistnya Om Yan ya yang ada di channel Alpetra Ministry. Ini hanya yang kali ini tayangannya adalah pengingat ya Om, dan mempersiapkan kedatangan Tuhan nih, karena ada banyak hal yang membuat saya sendiri juga tercengang ya, apa yang disampaikan Om 3 tahun lalu ternyata banyak yang terjadi di akhir-akhir ini gitu. Gitu ya sahabat Alpetra ya. Kita lanjutin lagi Om, obrolannya semakin asik gitu Om ya. Nah Om, kalau tanda 666 Om katanya nanti itu betulan tanda antikris, atau ada juga yang bilang itu tanda lambang manusia. Jadi mana yang benar Om tafsirannya?
Jadi itu angka 6. Angka 6 itu memang angka manusia. Oh, angka 6 ya Om. Lalu 666 itu jadi kekuasaan politik, ekonomi dan agama di tangan satu orang itu aduh bakal menakutkan intinya. Ya Om, ya Om. Jadi 6-nya betul manusia ya Om. Tapi ditambahin Ya. ditambahin 666 jadinya itu ya, menguasai apa, politik, ekonomi, budaya, sosial, semua pokoknya ya. Kan ada agama katanya yang cuma agama baru ya Om. Ada satu agama aja nanti. Berarti tadi udah dijelasin sekilas sama Om. Nah, nanti ini agamanya agama apa Om? Ada orang-orang yang khawatir kalau banyak agama nanti perang agama. Dan itu sadis. Oh gitu Om. Padahal alasannya agama, tapi sifat manusianya yang sadis. Bukan Oh. karena agama yang sadis ya. Iya, Itu iya, sebabnya iya. diusahakan supaya ada hanya satu agama internasional gitu, Iya Om, iya Om. supaya jangan ada perang berdasarkan agama. Tapi kan itu tidak mungkin, agama itu kan intisarinya tidak sama. Iya Om. Meskipun ada yang yakin katanya agama itu semua intinya sama, kebaikan. Iya. Padahal bukan itu. Ada semacam keyakinan. Jadi bukan cuma moralitas manusia ya. Bahwa manusia itu harus berbuat baik gitu ya. Iya. Ada apa namanya gerakan supaya bukan agama yang ditekankan, tapi moral, humanisme gitu. Humanisme, Nah, tetapi kemanusiaannya jadi ya. masalahnya manusia itu tidak bisa lepas dari agama. Oh iya ya Om ya. Gitu. Eh, Iya. Makanya dulu ada yang bilang ada candu agama itu ya Om. Jadi orang Indonesia itu nggak bisa lepas. Orang di dunia ini, semua orang ya tidak bisa lepas dari agama. Ya Om. Om, ada nggak Om pesan dari Om nih buat kita yang nonton, yang lagi dengerin, pesan dari Om untuk antikris ini Om? Gimana nih kita Om? Baik, jadi kita umat Kristen ya itu harus lebih memperhatikan khotbah-khotbah itu, pengajaran-pengajaran itu, meskipun pakai ayat-ayat Alkitab, tapi kalau sudah menyimpang dari ajaran tradisional yang benar, yaitu Kristus itu ilahi dan manusia, gitu. Manusia dan ilahi. Iya. Jadi kalau ada yang menyangka keilahian Yesus Kristus itu sesat. Kalau ada yang menyangka kemanusiaan Yesus Kristus itu juga sesat. Jadi kita harus pegang dua-duanya, bahwa Yesus Kristus itu manusia dan ilahi dan manusia. Itu doktrin Kristen yang utama. Iya Om. 100% manusia, 100% ilahi ya Om. Gitu. Iya, gitu Om. Nah, Om, terus kalau gereja sendiri Om, waktu antikris ini nanti datang gimana Om? Apakah gereja tetap seperti sekarang? Misalnya dalam artian tempat berkumpul, ada gedungnya, atau kembali ke arti gereja pribadi Om, bahwa setiap orang itu adalah gereja? Gimana Om nanti itu keadaannya? Nah, saya tegaskan lagi ya. Jadi sekarang ini kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput orang-orang percaya yang sudah lahir baru. Iya. Nah, itu yang sudah lahir baru itu nanti kan ada semacam penghakiman orang suci. Iya. Nah, kalau di dunia terjadi kekacauan, luar biasa kekacauan. Iya. Itu ya berebut kekuasaan lah, berebut ekonomi lah, berebut macam-macam lah. Iya. Jadi maka akan muncul satu penguasa diktator gitu di dunia ini. Iya. Gitu. Lalu mencoba mempersatukan politik, ekonomi dan agama. Itu orang Kristen yang sudah lahir baru sudah diangkat, gitu. Nah, jadi gitulah kekacauannya itu. Habis sadis juga nanti bisa terjadi. Kayak kesadisan. Iya Om. Tapi orang Kristen nggak usah takut ya Om, kalau yang percaya Tuhan Yesus ya, nggak usah takut gitu. Kalau sudah lahir baru. Kalau sudah lahir, nah, sudah lahir baru secara rohani jangan takut. Nah, itu tuh. Sahabat Alpetra udah lahir baru belum? Nah, kalau kata Om tadi, kalau belum lahir baru,
bisa jadi takut. Tapi kalau udah lahir baru tidak usah takut. Itu poinnya ya Om ya. Semoga sahabat Apetra yang nonton ini jadi digerakin Roh Kudus nih Om untuk merasakan apa lahir baru itu ya Om ya. Nah baik Om, ini sebetulnya kan tayangan kita tayangan flashback ya Om ya, atau mereview kembali gitu yang sudah kita bicarakan, dan karena terus sekarang ini muncul kembali ya isu-isu tentang antikris ini, dan juga memang kekacauan tadi Om bilang, wah kekacauan yang terjadi di dunia ini semakin kacau sekarang ini, apalagi perang Israel Palestina yang gak selesai ya Om masih terus perang gitu, belum lagi ada Ukraina Rusia lah, ada perang apa lagi lah yang sekarang semakin intens ya, India Pakistan juga perang gitu. Nah ini kita harus sudah siap-siap, dan itu tadi lahir baru dulu, baru nanti tahu ya rasanya gimana gitu hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Oke Om, mungkin cukup sekian aja ya Om flashback kita tentang antikris ini, dan nanti sahabat Apeta di kesempatan lain kita akan bahas topik yang menarik lainnya lagi. Terima kasih Om untuk penjelasannya, untuk waktunya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Shalom, Maranatha.